Oke. Beda lagi dengan perspektifnya Hinduisme. Kalau Hinduisme melihat penderitaan itu sebagai buahnya perbuatan kita sendiri. Dulu kita juga sudah membahas tentang Hinduisme. Tentang ini bisa dilihat di bagian tentang karma. Jadi Hinduisme punya konsep karma pala. Karma pala itu karma berarti perbuatan, pala berarti buah. Perbuatan apapun akan ada buahnya. Kalau baik, buahnya pasti baik. Kalau buruk, buahnya pasti buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada kausalitas, ada sebab akibat dari perbuatan kita. Maka ayo hati-hati benar, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun kekeliruan, kita akan memanen hasilnya. Demikian juga sekecil apapun kebaikan, kita juga akan mendapatkan balasannya. Nah, ini kalau dalam Hinduisme disebut konsep karma pala. Karma pala itu konsep bahwa setiap perbuatan akan membuahkan hasil. Yang itu nanti di sana terbagi 3. Ada namanya sancita karma pala, ada namanya prarabdha karma pala, ada namanya kriyamana karma pala. Jadi ada balasan yang diterima sekarang dari kehidupan sebelumnya. Ini kalau dalam Hinduisme, karena ada konsep reinkarnasi. Ada juga prarabdha karma pala, yang ini balasan yang diterima saat ini dari kehidupan saat ini. Jadi ada yang kelakuan kita bulan lalu, hasilnya kita nikmati sekarang. Ini jenis kedua ini. Males-malesan kita awal semester kemarin, hasilnya akhir semester kita nilainya jatuh. Itu kelakuan kita hari ini, kita nikmati saat ini juga. Ada juga yang kelakuan kita hari ini, buahnya besok. Ini namanya kriyamana. Ini maksudnya mewanti-wanti kita, hati-hati. Pak, saya sudah melakukan buruk-buruk, yang jelek-jelek tidak ada tuh Pak, balasannya mana? Karmanya mana? Saya enjoy-enjoy aja tuh, jangan lupa. Yang akan datang akan kamu nikmati, pasti akan kamu nikmati. Ya seandainya tidak besok-besok, pasti di kehidupan yang akan datang. Nah, itu konsep kriyamana karma pala. Jadi yang kita lakukan sekarang, hasilnya yang akan datang. Ini kalau ini konsep Hinduisme. Jadi penderitaan itu ya kelakuan kita sendiri. Penderitaan itu hasil apa yang kita jalankan sendiri. Karena kita menjalankan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya kita panennya yang buruk-buruk dan yang jelek-jelek. Konsep ini namanya karma pala. Kalau dalam Hinduisme, dalam Buddhisme ada dukkha, kalau Hinduisme ada karma pala. Oke. Ada lagi saya bawa konsepnya Taoisme. Taoisme punya konsep yang khas juga tentang penderitaan. Tao melihat, itu saya bawa beberapa ayat dari kitab sucinya Taoisme. Jadi Lao Tzu menyatakan yang pertama, kekayaan dan kemuliaan apabila dijadikan kebanggaan akan mendatangkan penderitaan. Jadi kekayaan itu hasil kerja kita, kemuliaan itu posisi kita di tengah masyarakat karena perilaku kita. Kekayaan sifatnya materi, kemuliaan sifatnya non-materi. Cuma ini kalau kita jadikan dasar identitas kita yang kita banggakan, akhirnya hanya akan melahirkan penderitaan.
Kita akan susah karena itu. Jadi jangan terikat, jangan melekat dengan kekayaan dan kemuliaan. Kita akan kecewa. Kekayaan apalagi lebih mudah habis, lama-lama dia habis. Kalau kebanggaan kita dasarnya kekayaan, pada saatnya kita akan sangat kecewa ketika kekayaan itu habis atau kekayaan itu mendorong kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemuliaan juga begitu. Kemuliaan itu sangat tipis bahkan. Kemuliaan itu kan posisi kita di tengah masyarakat. Dan masyarakat itu bisa mudah sekali mencabut kemuliaan yang kita sandang dalam persepsi mereka. Ada orang yang begitu alimnya puluhan tahun tapi melakukan sedikit kesalahan, satu saja kesalahan, kemudian hancurlah kemuliaan, hancurnya nama baik itu. Kalau dia hanya menggantungkan pada kekayaan dan kemuliaan, maka penderitaan yang dia rasakan akan luar biasa. Itu maksudnya tahu. Maka katanya tahu, seorang bijaksana setelah melakukan pahala bagi dunia, lalu mengundurkan diri. Inilah justru yang sesuai dengan jalan tahu. Jadi menurut Taoisme, sudahlah, ayo lakukan kebaikan. Ayo melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia ini. Setelah itu tidak usah menuntut apa-apa, tidak usah membanggakan apa-apa. Inilah jalan tahu dan inilah yang aman. Kalau kita tidak menginginkan apa-apa, ya tidak akan dikecewakan oleh apa-apa. Bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan isinya, tetapi tidak menganggap sebagai miliknya. Jadi belajarlah dari alam. Alam itu memberikan banyak untuk kita. Berkontribusi, memberi manfaat besar untuk hidup kita. Tapi alam tidak pernah merasa bahwa karya itu, produk itu adalah haknya. Nah, jadi alam akhirnya lebih stabil, lebih harmoni. Jadi lakukan kebaikan, lakukan kebijaksanaan, lakukan banyak hal yang bermanfaat untuk dunia. Setelah itu tidak usah dihitung, mundurlah. Maka penderitaan tidak akan datang. Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya. Berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya. Oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Penderitaan lahir karena kita merasa tidak meraih sesuatu atau kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita tidak ingin apa-apa dan kita tidak merasa punya apa-apa, ya kita tidak akan kehilangan apa-apa. Maka penderitaan juga tidak akan hadir dalam hidup kita. Ini perspektifnya Taoisme. Ternyata memang dalam hidup kita penderitaan itu lebih sering datang karena perilaku kita sendiri. Tidak sekedar karena hal-hal yang ada di sekeliling kita. Tadi saya cerita tentang novelnya Jin Yong. Tiba-tiba saya teringat cerita juga serial, teman-teman mesti akrab. Ini ada hubungannya dengan penderitaan. Tiba-tiba saya ingat, sayangnya slide-nya tidak ada. Jadi kisah tentang perjalanan ke barat. Ya, teman-teman masih ingat ya dengan ceritanya Kera Sakti Sun Gokong. Ini di banyak referensi disebut bahwa cerita perjalanan ke barat itu ya gambaran tentang perjalanan jiwanya manusia. Bagaimana 4 muridnya Biksu Tong ini menggambarkan hambatan-hambatan dalam jiwa manusia yang sering mengganggu, yang sering melahirkan penderitaan. 4 ini kan yang pertama Sun Gokong, yang kedua Patkai, Ju Patkai, yang ketiga Wu Jing, yang asalnya siluman ikan, dan yang keempat kuda putihnya. Ini kan 4 muridnya sebenarnya menggambarkan komposisi jiwa dan juga karakter yang sering melahirkan penderitaan kalau tidak dikelola dengan baik.
Sun Gokong ini menggambarkan pribadi yang cerdas, terampil, cerdik, tapi sering kebablasan, sering membesarkan dirinya, mengalami superiority complex, merasa bisa mengatasi segalanya. Kadang-kadang tidak panjang pertimbangannya karena dia merasa sudah pintar, sudah cerdik, sudah cerdas. Ini cirinya Sun Gokong, sehingga dia sering kesulitan di sini. Membanggakan keterampilan dan kecerdikan serta kecerdasannya. Orang yang mengalami seperti ini juga nanti akan banyak mengalami penderitaan. Ya nanti Sun Gokong kan juga mengalami banyak penderitaan gara-gara ini. Yang kedua Chu Pat Kai. Kalau Pat Kai ini simbol pribadi yang fokus pada rasa, perasaan. Sehingga dia nyari enaknya sendiri, ingin nyaman, memanjakan hasrat. Akhirnya apa? Dia mendapat banyak penderitaan dari bapernya dia, dari kemalasannya dia, dari rasa ingin enaknya sendiri. Jadi teman-teman, mungkin ada yang tipe seperti Pat Kai ini, fokusnya pada perasaan, ingin enak, ingin nyaman. Kadang-kadang terus akhirnya jadi baper, akhirnya ingin enaknya sendiri, sehingga tidak cuma dia menderita, tapi membuat orang menderita. Oke, quote yang paling terkenal dari Pat Kai kan ya, teman-teman hafal ya. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Dia banyak menderita karena perasaannya sendiri. Nah, itu ciri orang tipe ini. Ada tipe ketiga, Wuching. Wuching ini tipe pribadi yang patuh, kemudian sungguh-sungguh ingin menerjemahkan ideal-ideal, norma-norma, ajaran-ajaran dalam tindakan. Hanya saja tipe ini kalau tidak dikontrol juga sering melahirkan penderitaan. Misalnya jadi tidak mandiri. Ada ketergantungan pada otoritas. Jadi kalau yang lain bilang ke utara yang benar, dia ke utara. Yang lain lagi bilang ke selatan yang benar, dia akan ke selatan. Ada lagi kuda putih. Kuda putih ini simbolnya semangat, simbolnya kesetiaan, kekuatan. Tapi biasanya kualitas ini kalau tidak dikontrol dengan baik melahirkan penderitaan, terburu-buru, tidak peka, mudah terprovokasi, dan lain sebagainya. Jadi ini tiba-tiba saya ingat cerita ini, bahwa dari cerita ini juga yang pasti dari tradisi pemikiran timur kelihatan bahwa ternyata penderitaan itu lahir dari karakter manusianya, bukan dari peristiwa atau lingkungan